Shalom semuanya, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata kuliah umum agama Kristen untuk pertemuan yang ke-13. Nah, pada judul ini kita akan membahas tentang bagaimana tantangan sosial politik serta tanggung jawab umat Kristen terhadap kehidupan bernegara atau kehidupannya sehari-hari. Nah, kita akan lihat dulu pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan politik? Ketika saya bicara atau berkata-kata tentang politik ini, pasti ada sebagian saudara mulai berpikir yang jauh. Wah, ini kok sudah masuk ke pemerintahan, atau ini kok sudah masuk ke isu-isu duniawi. Nah, kita akan lihat, saudara. Ada dua pandangan tentang politik. Yang pertama, politik dipandang sebagai permainan yang kotor, atau di mana orang yang terjun di dalamnya itu semata-mata kecenderungannya untuk mencari popularitas, mencari kekuasaan, dan dengan cara segala macam yang bisa ditempuh, menghalalkan segala cara, dia harus dapat kekuasaan atau jabatan yang dia inginkan untuk satu tujuan. Nah, oleh karena itu, eh, istilah politik ini juga diplesetkan dalam bahasa Batak Toba, yaitu peol saotik, atau sikit-sikit bengkok, nggak apa-apa lah itu. Nah, kita akan lihat, inilah pandangan pertama, di mana dalam pandangan yang pertama ini, di mana politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor, dianggap sebagai sesuatu yang tujuannya hanya mencari kekuasaan dan tidak memperhatikan orang lain. Yang penting gue aman, atau yang penting apa yang saya mau itu saya dapat. Di sini orang lalu berkesimpulan bahwa tidak ada pertemanan sejati dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan. Jadi dua kubu yang saling bermusuhan satu sama lain beberapa tahun lamanya atau beberapa waktu. Ketika mereka sama-sama mempunyai tujuan yang sama, atau mempunyai lawan politik yang sama, mereka bisa bersatu sebagai kawan untuk menghantam lawan politik yang mereka tidak sukai ini, atau untuk mencapai tujuan yang mereka sama-sama ingin capai. Nah, itu, saudara, pandangan pertama, yaitu politik itu dipandang sebagai sesuatu yang kotor atau sesuatu yang ya tidak baik lah gitu. Nah, tapi pandangan kedua, ada kelompok yang berpandangan politik itu sebetulnya adalah suatu seni. Seni bagaimana mencapai tujuan dengan berbagai macam cara yang kreatif. Nah, oleh karena itu, kelompok yang kedua ini memandang terjun ke dunia politik itu adalah suatu pengabdian untuk mencapai satu tujuan, yang tujuannya adalah untuk menjadi saksi Tuhan atau mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat. Nah, itu pandangan yang kedua. Jadi, mereka anggap politik itu adalah suatu seni bagaimana mencapai kekuasaan atau tujuan, tapi dengan cara yang kreatif. Nah, di sini juga dikatakan bahwa berpolitik itu bagaimana kita mencapai tujuan, tapi jabatan, kekuasaan yang nanti akan kita raih itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk membantu orang lain, dalam bentuk menciptakan undang-undang atau peraturan-peraturan baru yang tujuannya mensejahterakan rakyat, yang tujuannya memberantas hal-hal yang buruk. Nah, itu pandangan kelompok yang kedua. Nah, saudara, kita perlu lihat dulu secara konsep Alkitabiah, bagaimana yang dikatakan Alkitab mengenai politik ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kehidupan berpolitik. Karena mau tidak mau, saudara, manusia atau kita sebagai umat Kristen, umat Kristiani, tetap hidup di atas bumi ini, di atas dunia ini, bergaul dengan masyarakat sekitar, bergaul dengan orang-orang yang multidimensi, multikultural, dan multi jabatan. Nah, bagaimana kita menyikapi politik ini dengan bijak sesuai konsep Alkitab. Nah, yang pertama, perhatikan di sini, pemerintahan politik beda dengan pelayanan Kristen. Kalau pelayanan Kristen adalah pelayanan yang tidak mengharapkan balasan apa-apa di dunia ini, pelayanan yang fokusnya adalah bagaimana kita dapat upah di sorga kelak. Tapi kalau pemerintahan politik memang mensejahterakan rakyat, atau memang bertujuan bagaimana rakyat bisa sejahtera, bagaimana menghasilkan peraturan, undang-undang, atau karya pemerintahan, pembangunan, kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, tapi tentu ada sesuatu yang mereka mau raih, ada sesuatu yang mereka dapat. Entahkah itu nama baik, entahkah itu track record yang bagus, atau suatu penghargaan, apresiasi, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama kita lihat di sini, pelayanan Kristiani beda dengan pemerintahan politik. Itu pandangan Alkitab. Kemudian yang kedua, orang Kristen tidak anti terhadap pemerintahan.
politik adalah politik adalah dipandang sebagai orang Kristen sebagian ini dengan cara yang tidak baik. Ada yang a priori atau antipati. Ada yang memandang begitu ada kata politik, wah ini sudah permainan kotor ini. Ini sudah permainan yang lain-lain. Padahal tidak seperti itu, saudara. Kita akan lihat pandangan yang betul menurut Alkitab dari segi firman Tuhan adalah dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Saya bacakan. Di bawah judul kepatuhan terhadap pemerintah. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu, saudara, pada saat itu, posisi kerajaan atau Imperium Romawi adalah imperium yang menguasai dunia, menguasai Eropa dan dunia pada saat itu. Nah, dalam situasi seperti itu, Paulus memberikan tuntunan lewat suratnya kepada jemaat di Roma, bagaimana mereka harus bersikap menghadapi pemerintahan Romawi yang tidak percaya kepada Tuhan, menyembah pada dewa-dewa, dan bagaimana harus mensikapi itu. Apakah mereka bertentangan dan melawan pemerintah atau bagaimana? Perhatikan ayat pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan barang siapa melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Dia di sini huruf kecil D-nya ya. Artinya takutlah akan pemerintah kalau kita berbuat jahat. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Itulah sebabnya kenapa kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah semua kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca ini dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7, kita di sini bisa melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita sikap atau konsep yang benar kita menghargai pemerintah. Ingat, saudara, pada saat itu pemerintahan yang ada di Roma, pemerintahan Kekaisaran Romawi, bukan pemerintah yang takut akan Tuhan. Justru mereka banyak menganiaya umat Tuhan, banyak menganiaya gereja Tuhan atau jemaat yang pada saat itu. Mereka adalah pemerintah yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa Romawi. Nah, tapi begitu pun dalam keadaan yang sedemikian, masih Paulus memberikan pengajaran bagi jemaat supaya mereka tidak berontak melawan pemerintah secara frontal. Paulus malah mengajarkan di sini bahwa pemerintah yang ada itu berasal dari Allah. Saudara, kalau kita pikirkan, memang seperti pepatah katakan, banyak jalan menuju Roma, atau banyak jalan yang bisa orang gunakan untuk duduk di pemerintahan, untuk duduk di satu jabatan yang tertentu, di posisi tertentu di pemerintahan, entahkah dengan cara yang jujur, atau mungkin dengan cara yang kotor, dengan cara menyogok, menyuap, atau sebagainya, atau dengan menyikut sana, sikut sini. Tapi, at least ya, paling sedikit kita harus tahu gini, bahwa kalau seseorang berhasil atau diizinkan untuk jadi seorang kaisar, untuk jadi pemimpin satu bangsa, itu tandanya semua itu seizin Tuhan. Perkara orang ini takut akan Tuhan atau tidak, perkara orang ini menindas umat Tuhan atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan sendiri. Tapi kewajiban kita, selama apa yang dia perintahkan atau yang pemerintah itu perintahkan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu wajib kita turuti. Makanya kenapa, saudara? Di sini dilanjutkan dengan ayat yang berkaitan dengan membayar pajak dan membayar cukai. Nah, sebagian orang berkata, kok Alkitab sampai begitunya sih mengurusin kehidupan membayar pajak dan sebagainya, membayar cukai? Ya karena memang, saudara, orang-orang Kristen atau gereja berada di satu tempat, di suatu kota, di suatu negara,
tujuannya bukan untuk mengacau negara itu. Bukan untuk mengadakan penyerangan atau pemberontakan frontal terhadap pemerintah yang ada. Malah Paulus mengajarkan apa? Tunjukkan rasa hormatmu kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah alat Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan atas orang-orang yang berbuat tidak baik. Nah, saudara, di sini adalah satu pandangan atau paradigma yang lain dari ajaran-ajaran agama pada umumnya. Sehingga orang yang membaca ini akan heran, kok lain ya ajaran kekristenan? Mereka mengajarkan juga bagaimana hidup bernegara dan hidup yang baik. Karena saudara, kalau kita lari ke perjanjian lama di kitab Yeremia, pada masa itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Sedangkan dalam masa pembuangan saja, karena mereka telah berbuat dosa dan meninggalkan hukum Sabat, Tuhan masih berkata apa dalam kitab Yeremia? Usahakanlah kesejahteraan ke kota dan negeri kemana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan kota itu maupun negeri itu adalah juga kesejahteraanmu. Nah, saudara perhatikan di sini. Tuhan bukan memberikan satu firman yang berkata, oleh karena itu di tempat di mana engkau aku buang, di negeri yang ke tempat di mana engkau ditempatkan, memberontaklah terhadap rajanya. Dirikan kerajaanku di situ. Tidak, saudara. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, karena fokus kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu bukan kerajaan secara duniawi. Ini kita harus mengerti. Memang ada negara-negara yang sampai sekarang atau berbentuk kerajaan yang memang keluarga rajanya itu Kristen. Jadi disebut negara Kristen. Tetapi begitu pun, saudara, itu pun memang semua seizin Tuhan. Bahkan negara-negara yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, seizin Tuhan, pemerintahnya diizinkan seperti itu. Nah, kemudian, saudara, bentuk partisipasi orang Kristen terhadap politik. Yang pertama, kita menjadi garam dan terang. Ingat, saudara, garam ketika kita masukkan ke dalam masakan atau makanan yang kita masak, tidak akan nampak bentuknya. Tidak akan nampak butiran garam atau kristal garam. Tetapi terasa asinnya, memberikan rasa pada makanan itu. Begitu juga saat kita menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak diajarkan Tuhan untuk menyatakan diri atau memproklamirkan diri, mendeklarasikan diri sebagai, "Hei, aku Kristen loh, aku orang Kristen. Aku orang Kristen, lihatlah aku." Tidak. Diam saja. Tidak usah kita bergembar-gembor bahwa kita orang Kristen, tapi tunjukkan lewat karyamu. Tunjukkan lewat kinerjamu yang bagus. Tunjukkan lewat ketepatan waktu engkau hadir. Itu partisipasi menjadi garam. Oleh karena itu, saudara, dalam kerangka menjadi garam dan terang di dunia politik ini, secara politik pasif, kalau saudara berada di waktu-waktu di mana ada pilkada atau pemilihan legislatif, atau bahkan tahun depan pemilihan presiden, kita jangan jadi golput. Ingat itu. Jangan jadi golput dan jangan kita, sudahlah, nggak peduli saya. Itu pemerintahan, pemilihan legislatif, pemilihan presiden itu kan urusan duniawi. Saya maunya yang rohani-rohani aja. Enggak, saudara. Tuhan mau juga peran aktif kita bagaimana sebagai warga negara yang baik juga ikut dalam pemilihan legislatif, ikut juga dalam pemilihan presiden. Karena kalau tidak, saudara, dengan kita jadi golput, kita secara tidak sadar menghancurkan negara ini. Kenapa saya katakan begitu? Suara kita itu akan dibeli oleh pihak-pihak yang mau rela membayar demi supaya dia menang menduduki jabatan tertentu. Nah, itulah, saudara, kita harus mengerti. Menjadi terang. Terang itu apa? Mengusir kegelapan. Dengan kita ikut pemilu, kita ikut mencoblos pilihan yang tepat, kita ikut pemilihan presiden dan sebagainya, kita sudah memberikan apa? Sesuatu yang berharga buat negara ini. Jadi jangan berpikir, sudahlah, aku cukup doa aja, pemilihan presiden segala macam, aku nggak usah ikut lah. Salah itu. Harus kita aktif. Nah, kemudian, saudara, disinilah kita harus bersaksi atau mempunyai kesaksian yang baik bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Jadi, kalau ada anak-anak Tuhan yang saat ini duduk di pemerintahan, duduk di kantor wali kota sebagai staf, duduk sebagai kepala dinas, atau apapun jabatan politik termasuk anggota dewan, seharusnya lewat kinerja mereka, lewat karya yang mereka hasilkan, mereka harus menunjukkan bahwa, oh, inilah kalau orang Kristen ikut mewarnai negeri ini. Nah, itu baru yang benar. Nah, kemudian selanjutnya, dalam dunia politik tidak lepas dari isu yang namanya money politik atau politik uang. Nah, kita akan lihat apa yang Alkitab ajarkan mengenai money politik ini.
Bagaimana kita harus menyikapinya? Kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat 25. Secara tegas Alkitab mengatakan apa? Ulangan 27 ayat ke-25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Nah, saudara perhatikan di sini. Jelas Tuhan mengatakan, jangan mau diperdaya money politik. Saudara, yang namanya money politik itu sudah lama usianya, sepanjang peradaban manusia itu ada. Contoh, saudara. Pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, di mana para imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat tidak mau kalau beredar satu berita bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian mereka menghadap Pilatus, dan kemudian Pilatus menyogok para prajurit itu untuk menyebarkan berita bohong bahwa mayat Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan saudara, efek dari money politik ini, penyogokan dengan menggunakan uang untuk para penjaga atau pasukan Romawi yang menjaga kubur Yesus itu, menghasilkan hoax pada masa itu atau berita yang mengatakan, enggak, dia tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah itu. Yang terakhir yang akan kita lihat, saudara, dalam video pembelajaran ini adalah bagaimana peran gereja mencegah supaya anggota jemaatnya atau bahkan pengerjanya juga jangan terlibat dalam praktik money politik. Ini perlu, saudara, dikhotbahkan atau diajarkan dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok sel atau dalam pendalaman Alkitab, bahwa Tuhan membenci yang namanya suap atau sogokan. Nah, saudara, disinilah peran gereja itu harus jadi terang dan garam. Bagaimana mengedukasi, mendidik anggota jemaat, mendidik para pengerjanya, jangan terlibat money politik. Termasuk jika ada para anggota jemaatnya yang bermaksud untuk menduduki satu jabatan tertentu di legislatif atau di pemerintahan. Nah, saudara, kiranya video pembelajaran pertemuan 13 ini mengenai tanggung jawab sosial, tantangan sosial politik dan tanggung jawab umat Kristen terhadap kehidupan bernegara bisa memberikan penjelasan buat kita bagaimana kita harus bersikap. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.